Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali ya di pertemuan ke berapa ini? Lima ya. Di Nggak tahu nih saya harus ngajar teori atau praktek ini. Contohnya yang kemarin praktek belum jadi, belum ada jadwalnya. Ya deh, untuk mempersingkat hari ini saya buka dua sebentar ya, saya share di Siatonya. Mungkin di halaman Siato panjenengan semua sudah ada dua jadwal ya. Satu jadwal terkait dengan teori yang saya jawabkan jam apa ini setengah tujuh ya. Sama jadwal untuk praktek ini yang aslinya kemarin nih seharusnya nih ya. Seharusnya kemarin. Sebentar. Ini seharusnya kemarin yang praktikum silakan presensi. Nanti tugasnya silakan nyampe dengan nanti kalau terjadwal hari apa Jumat ya. Batas akhirnya sampai Jumat. Hanya mengoding yang kemarin kita teorikan di yang sudah saya share di YouTube itu ya. Hanya dua coding, dua soal itu aja. Yang ketiga, karena belum ada waktunya, kita skip saja, kita nguyak materi ya. Yang ketiga nanti kita merger ke tugas atau ke materi setelahnya. Nanti masih ada terkait. Itu jadi, tolong nanti sampaikan ke teman-teman, presensinya dua, teori hari ini pertemuan kelima, sama praktek pertemuan empat ya. Pertemuan empat, batas akhirnya sampai dengan 11.59 malam ya. Oke, saya kira itu. Nah, kemudian di pertemuan berapa ini? Eh, Praktek ya di pertemuan sorry, teori yang kelima. Ini materinya kalau secara teoritisnya sih banyak, dua bab ya. Karena ini ada array, ada fungsi, string, dan tanggal itu ada di bab 3 dan bab 4 ya. Cuma saya kemas, ini juga sudah ada apa penjelasan dari kelas kakak tingkat kalian. Ini sudah penjelasannya yang nanti diprioritaskan coding ke ini 31 sampai dengan 4.11, tapi diloncat-loncat. Jadi tidak semua kita pakai nanti yang katanya dalam pembuatan sebuah sistem informasi keperawatan, tapi hanya yang berkaitan saja. Jadi tidak semua dari modul kita praktekkan. Contoh ini di bab 3 ini dari 3.1 sampai 4, ya 5 sampai dengan 10 kita skip, tidak kita jelaskan gitu ya. Tapi kalau ingin memperdalam, misalkan diperhatikan sendiri. Kemudian yang bab 4 ini juga hanya 4.1, 3 empatnya skip ya. Kemudian 7 enggak usah, 9, 10 skip, nah, sampai dengan 4.17. Itu yang berkaitan dengan ini. Saya kira tidak perlu saya terangkan ulang ya. Jadi karena ini kita masih ngejar materi, ini kita ingat kita masih dasar pemrograman PHP ya. Sebelum basic yang nanti akan kita pakai untuk mendesain sebuah sistem. Jadi baru dasarnya aja, sudah banyak ya. Tapi jasa materi ini dengan kelas reguler itu lebih banyak lagi. Itu hanya istilahnya kulit, kalau kulit ya kulit baru kulit luar gitu ya. Baru kulit arinya belum sampai ke dalam. Tapi sudah banyak seperti ini. Ya, tidak apa-apa. Tuntutan dari kurikulum seperti itu, mau tidak mau kita coba pelajari ya. Oke, saya mungkin fokusnya nanti ndak harus ini kalian coding, ndak harus ya. Saya kira dengan kesibukan kalian semua, waktu kerja dan sebagainya, yang nanti kalian coding hanya yang saya sampaikan waktu kelas teori saja. Ini hanya untuk memperdalam bagi teman-teman yang ingin sedikit berfokus ke coding ya, ingin belajar di dunia selain keperawatan gitu ya, di dalam dunia komputer gitu, asli dalam pembuatan bahasa pemrograman di balik layarnya itu seperti apa. Kalau mau waktu lenggang gitu ya, silakan dipraktekkan. Tidak wajib. Jadi yang nanti kita yang hari ini nanti saya ingin bahas itu aplikasi dari ini. Jadi nanti tolong setelah kalau ada waktu lenggang ini diputar saja YouTube yang ada di pertemuan yang sudah saya share di kelas teori. Hari ini saya fokus ke aplikatifnya aja. Jadi kalau ada ini penyelesaian dengan menggunakan array, fungsi, string, dan tanggal. Materinya juga sudah saya download, upload di sini ya.
ada penjelasannya, juga ada materinya. Oke, materi dalam bentuk modul. Oke, saya kira untuk langsung aplikatif saja. Supaya nanti, oh gunanya apa tuh dari teori apa array, kemudian string, kemudian ada tanggal, itu pengaplikasiannya bagaimana. Saya kira lebih fokus ke sana saja ya. Oh, supaya tahu nanti, oh manfaatnya dari dasar pemrograman PHP yang kalian pelajari ini, pengaplikasiannya seperti ini. Kita langsung aplikatif. Maksudnya dia tidak banyak coding gitu ya, hanya menyelesaikan satu atau dua soal saja. Kalau ini codingnya kan lumayan berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 coding. Lumayan banyak ya. Oke, kita singkat kemas dalam satu atau dua dua coding saja, dua file coding. Oke, contoh ini nanti saya share di kelas praktek yang pertemuan kelima ya. Sebentar mana tadi ya? Ya ini. Nah, kembali ke soal lagi. Kalau kemarin latihan penanganan kondisi hanya mana ya kemarin sebentar. Saya masih nyimpen. Oh ya, bukan. Oh ini. Kemarin satu, dua, tiga ya. Yang tiga belum sempat kita bahas. Kalau yang hanya penanganan kondisi aja, soalnya hanya satu, ini datanya hanya satu. Cuma nanti kondisinya lebih dari satu. Tapi kalau sudah nanti dalam penanganan array, ya nanti langsung bentuknya kayak tabel ini. Maka di materi kali ini di judulnya mata kuliah itu ada apa? Perulangan ya. Ada perulangan yang kemarin sudah dibahas di kemarin tapi belum sampaikan tugasnya. Kalau kemarin kan hanya penanganan kondisi ya. Kemarin kan materi yang TM3 itu ada dua ya, yaitu penanganan kondisi dan perulangan. Yang perulangannya ya, kita terapkan di pertemuan kali ini. Oke, contoh. Ini ada soal bola coding berikut untuk kode dan harga dengan data array. Ya, sambil nanti melihat modulnya, array itu apa? Ya, sambil diterangkan sambil pengaplikasian. Ya, semoga tidak membingungkan. Bentar. Hmm, laporan. Bentar. Ya, tidak terlalu banyak memorinya. Oke, array itu apa? Array kalau di dalam modul itu gunanya adalah itu masih berkaitan dengan variabel ya. Jadi kalau array itu tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang tipenya sama. Jadi kalau yang string ya string semua gitu ya. Contoh di dalam satu kelas RPL ini jumlah apa mahasiswanya dari A sampai Z siapa aja itu bisa disimpan dalam sebuah variabel yang tipenya array. Atau NIM-nya dari NIM berapa sampai berapa itu juga sebuah tipe data array. Oke, cara membuatnya bagaimana? Ada di modul itu di R2 ini. Coba kita terapkan langsung untuk menyelesaikan ini. Sebelumnya, oke, tipe data kalau nomor itu tidak perlu array. Kalau nomor kan satu, 2, 3 itu nanti bisa kita bentuk dalam sebuah perulangan ya. Oke, langkah pertama bagaimana untuk membuat desain. Ini kan kita ibaratkan soal ya, sebelah kiri saya ini. Jadi kita mau suruh membuat tabel, isinya nomor, kode, KD, harga, kategori, potongan, total bayar. Masih ingat kemarin mungkin teori yang ada di pertemuan ketiga ya. Kita coba buat subline-nya sebentar. Ini subline-nya tak taruh sebelah. Oke, kenapa di sini ya? Oke, kita buat new, file baru, kita simpan. Kita ini latihan apa ini? Ini PTM kelima ya, latihan. Oke, lat 51 gitu mas. Latihan 5 soal nomor pertama. Kasih underscore nggak apa-apa. PHP. Oke, kita tutup foldernya. Biar nggak ganggu. Biar nggak. Oke, kalau sudah, oke kita membuat ini tabel. Tabel ini bisa kita buat menggunakan seperti kemarin ya di HTML kemarin. Kalau tabel berarti slash tabel. Saya tolong diingatkan kalau belum saya ajarkan nih, karena seingat saya itu di TM3 waktu kita bahas perulangan itu kalau ingin nyetak lebih bilangan 1 sampai dengan 10, 1 sampai 100 gitu ya.
Kemudian saya ajari cara membuat tabel. Tolong diingatkan kalau lupa, ini berarti nge-review aja. Kita membuat tabel, jadi bahasa untuk membuat tabel itu dalam PHP itu di dalam ini bukan masuk bahasa pemrograman PHP, tapi menggunakan bahasa HTML, Hypertext Markup Language. Itu semua bisa dikombin di PHP. Jadi PHP itu bisa menangani coding PHP itu sendiri, coding HTML sama coding JavaScript gitu ya. Oke, yang HTML itu berarti tidak perlu diawali oleh itu lebih kecil tanda tanya PHP, diakhiri tanda tanya lebih besar gitu. Karena ini bukan PHP, tapi HTML. Untuk membuat apa? Jadi membuat tabel itu tabel slash tabel. Jadi cirinya dari HTML itu diawali dan diakhiri. Ya. Sama nanti kalau membuat judul sama title, kemudian ditutup slash title gitu ya. Oke, kemudian kita buat ini baris. Baris di dalam HTML itu membuatnya menggunakan TR ya. Muncul tag, enter aja TR. Ya, muncul aja TR, TR. Kemudian baru membuat kolom. Kolom yang awal ini, nomor, kode, KD, harga, kategori, potongan, total bayar. Kita buat kolom itu menggunakan TD. TD, enter saja. Nanti ada slash TD. Baru di copy sejumlah banyaknya kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita copy aja 7. 7 kolom. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ini nanti diisi ya. Recording sudah. Oke, baru diisi. Isinya kolom pertama apa? Nomor gitu ya. Kemudian yang kedua kode. Yang ketiga ini KD. KD. Kemudian yang keempat harga ya. Harga yang ke ini kategori. Belum ada contoh untuk yang ini apa? Keperawatan ya. Ini masih apa ini dunia ke alat elektromedikan, alat medis. Nanti kalau punya contoh soal di dunia keperawatan yang ada if else-nya silakan. Saya di-spillin soalnya supaya nanti kira-kira bisa diselesaikan menggunakan PHP itu seperti apa gitu. Ini ada persen potongan, kemudian ada total bayar. Supaya muncul garisnya gitu ya, ini harus dikasih spasi ya. Spasi nanti ada namanya border. Bordernya sama dengan 1. Ukuran itu juga bisa disetting. Ukuran bahasa Inggris ya. Jadi berapa persen dari tampilan maksimal jendelanya. Contoh kita ingin maksimal tampilannya ingin cuma 60%, boleh saja. Nah, 60%. Oke, hasilnya seperti apa gitu ya. Coba kita Kamu sambil telepon papa lah buat Google. sambil saya mood dulu, Bu Linda. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, saya ingin menampilkan hasilnya ya. Ketik aja di localhost. Folder saya ada di berarti 2507 ya. Ini ada lat 51 PHP. Nah, ini jadinya seperti ini. Kalau 60% itu maksudnya waktu kita zoom ya tampilannya dari tampilan maksimal itu ya 60% gitu ya. Ditarik, digedeke pakai kontrol plus itu ya sama tampilannya tetap 60% gitu. Oke, sampai sini baru selesai untuk membuat ininya, tapi belum buat datanya ya. Membuat datanya bagaimana? Kita nanti membuat menggunakan perulangan. Oke, kita dari soalnya dulu. Kode dan harga dengan tipe data array. Cara membuat tipe data array bagaimana? Ini sambil codingnya sambil saya. Cara membuat coding. Karena array itu masuk dalam bahasa PHP, maka harus kita awali. Nah, cara pengetikan nih data array untuk yang kode sama harga di mana gitu ya. Di sebelum slash table. Ya. Kalau kita menghendaki ini kan nanti codingnya itu muncul di baris kedua ya. Dan seterusnya ini kan ada 1, 2, 3 ya. Ada kodenya RDTA 001 sampai ke bawah. Itu kan sebelum tabelnya berakhir. Berarti
sebelum baris PR ini ditambahkan untuk coding PHP-nya, yaitu diawali oleh PHP, diakhiri oleh seperti ini dibuat. Kemudian buat data arrays, bagaimana caranya? Ada dua cara ya. Kalau kemarin variabel kan langsung dolar, nama variabelnya apa? Contoh ini kode ya, kode. Cara pertama buat variabel array, di modul sudah ada penjelasannya di video dan di modul sudah ada ya. Array seperti ini boleh. Coba saya pakai cara yang pertama ya. Sebentar, array ini. Array. Array. Nah, seperti ini. Kurung buka, kurung tutup. Seperti ini bisa. Contoh data kodenya apa? Ini kan ada RDTA itu kan tidak mungkin number ya. Dia string. Berarti langsung petik gitu ya. Boleh petik 2, boleh petik 1. RDTA ya. RDTA. Kita sesuai soal aja. 001. Kemudian data kedua ini, kalau di dalam array itu datanya bisa lebih dari satu. Data pertama itu mulainya array itu adalah indeksnya ininya ke 0 gitu ya. Jadi nyebutnya kode ke 0 itu isinya RDTA 01. Jadi mulainya itu startnya bukan satu tapi 0. Kemudian yang ke satu apa? Indeks ke satu, maksudnya indeks array kode ke satu apa? Itu DGTA. Diketik DGTA 001. Kemudian data ke indeks kedua atau data ketiga dari kode itu adalah ALBW. Seperti ini ngetiknya. Hmm, ALBW 001. Sebentar. ALBW 001. Kemudian diakhiri titik koma. Kemudian ada cara kedua. Cara kedua seperti ini. Buat harga ya. Ini harga juga tipe data array ya. Yang ini berapa ini? 100 juta. Iya, RD itu peralatan radiologi ini. 100 juta itu udah paling murah. Nggak mungkin ya, biasanya MM-an. Ini hanya misalkan saja ya. Harga kita buat. Boleh sendiri ini kalau nggak mau pakai array, pakai kurung kotak. Nah, seperti ini. Datanya 100 juta. Jangan pakai titik ya. 100 dirolu, dirolu. Kemudian data kedua 45 juta. Ini tipe integer ya. Angka ya. Berarti ini yang 20, 2 Oke, seperti ini juga boleh. Kemudian tipe data array sudah. Baru kita nanti membuat apa untuk perulangan ini. Jadi untuk mengurai data array-nya kan ada data array-nya kan ada tiga. Untuk indeksnya kalau kode berarti kode 0, 1, 2. Harga juga sama 0, 1, 2. Jadi ini pastikan matching ya antara ke 0 ini data sini dengan harganya itu harus match satu baris. Ini mewakili satu baris. Ini yang data kedua atau indeks ke satu ya, itu mewakili baris berikutnya dan terakhir ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat untuk menjabarkan ke dalam ini ke kotak sini kita menggunakan perulangan. Sehingga kemarin perulangan bisa kita menggunakan while, do while, atau for. Ya. Kita gunakan for dulu aja enggak, Bu? For. Nanti di enter ada muncul tag-nya ya. Tag di Sublime ini. Tag di Sublime muncul, di enter aja. Ada for di sini, enter. Nanti langsung muncul $i kosong, $i berapa, i plus plus. Yaitu mempersingkat kita dalam mengcoding. Ingat $i kemarin adalah start awal perulangan ya. Jadi mulai awal itu nilai variabel i-nya mulai dari kosong. Kenapa variabel dari kosong? Karena indeksnya tadi kan indeksnya mulai dari 0 ya. Indeks pengurutan indeks itu kan 0. Kemudian eh, perulangannya akan berhenti sampai kapan? Sampai dengan jumlah. Kita buat ini count namanya. Count dari variabel apa? Dolar kode. Kita boleh ambil salah satu ya, variabel yang array, boleh kode, boleh harga. Pilih salah satu aja. Pilih salah satu.
Kemudian perulangannya apa gitu ya? Perulangannya kita coba nampilin ini. Nampilin 1, 2, 3 sama data kode kita tampilkan di tabel. Cara menampilkan tabel ya sama, kita gunakan TR. Kita copy aja. Yang di atas itu kan kode HTML ya. Kalau kode HTML ditampilkan di dalam PHP, bagaimana caranya? Taruh di echo, ya seperti ini. Echo, ya, petik 2, nah taruh di sini. Nah, taruh di dalam, tinggal dirapikan ya, indentasi dari coding. Nanti supaya menganalisis datanya gampang. Oke, kita ingin eh, menampilkan berarti kan per baris ya. Dia ngelooping apakah 0, oke, nanti saya terangkan. Ini kita isi dulu nomor, kita ganti nomor itu isinya adalah waktu i-nya berapa? 0 ya. Berarti ini isinya adalah kita kasih ini masih ingat dulu di pertemuan satu tentang operator ya. $i plus 1 ya. $i plus 1 titik ini. Kemudian kodenya, jadi waktu i-nya 0 itu nomornya bukan 0 tapi 1 gitu maksudnya. Jadi yang kode itu isinya adalah dolar, mana lagi? Kode itu isinya dolar kode. Karena dia kode itu variabel array, maka untuk penyebutan di dalam looping itu dikasih kurung kotak seperti ini. Nah, kasih kurung kotak, kasih i, dolar i gitu. Nah, seperti ini. Kemudian KD-nya kosong ya, masih kosong dulu. Ini isinya yang tabel ketiga harga, isinya baru dolar harga. Nanti yang kosong kita lengkapi. Nah, ini supaya nanti terangkat dalam berpikirnya supaya gampang. Menelaah penyelesaian di dalam array, string, dan tanggal. Harga kemudian, ya ini kosong dulu. Potongannya juga sama, kosong dulu. Karena kita belum menentukan dalam penanganan kondisi. Ini tutup dulu. Oke, udah disimpan dulu. Jadinya seperti apa gitu. Nah, kita coba apa ini? Transkrip. Tidak usah. Isinya 0 berarti dolar i seperti ini. Tidak usah ada titiknya. Kita coba. Tidak mau. Oke, kita simpan dalam ternyata kalau ini menggunakan petik 2 ya. Petik 2 saya simpan pakai nomor aja biar gampang. Kita buat dolar nomor nomor urut gitu ya. No gitu boleh. Sama dengan 1 dulu. Ini kita buat dolar nomor supaya nanti setiap ngulang itu nomornya nambah, tambahkan di bawahnya ini. Dolar nomor plus plus. Jadi plus-plusnya itu setelah looping, setelah i-nya nambah 1 gitu. Oke, kita simpan jalan. Nah, seperti ini. Ini baru soal ya. Ya sudah separuh jalan ya. Ini dengan, nah ini kan baru menampilin data array-nya ke dalam ini. Oke, saya terangkan satu-satu. Eh, jadi ini ada data array kode ya dan harga. Tadi dibilang bahwa indeksnya mulai dari 0 ya. Nanti silakan boleh menggunakan cara yang pertama, baris 12, atau cara ke-13 dalam mendefinisikan sebuah tipe variabel tipe array ya. Boleh, dua-duanya bisa, benar gitu maksudnya. Menggunakan kurung kotak, kalau kurung kotak tidak perlu array, kalau pakai kurung biasa, tambahkan array. Oke, kemudian menampilkannya bagaimana? Kita ingin menampilkan berdasarkan sejumlah array. Jadi arraynya tadi dibilang indeksnya kan mulai dari 0. Ini kalau di count itu apa? Jumlah banyaknya. Kalau count di Excel itu banyaknya data dari, ini ada count dolar kode itu mencari banyaknya data dari ini. Jumlah data dari kode itu ada berapa toh? Oh ternyata yang di dalam koma itu ada 3 data. Jadi ini asumsinya adalah dolar i kurang dari 3. Kurang dari 3 itu berapa? 2 ya. Karena indeks arenya kan 0, 1, 2. Jadi begitu indeks arenya
Sudah sampai ke kode 2 gitu ya, dia akan berhenti loopingnya. Maka yang ditampilkan hanya 1 sampai dengan atau array 0 sampai dengan 2 saja. Yang 3 kan tidak ada karena ini datanya kan berhenti nyampe data ke 2. Ya, indeks array bukan bukan jumlah ya. Bukan jumlah data dari kode. Kalau jumlah data ini ya mulainya dari 1, 2, 3. Tapi kalau indeksnya keberapa mulainya dari 0, 0, 1, 2. Oke, semoga bisa dipahami lagi diputar-putar terus ya. Oke, harga juga sama. Jadi waktu 0 berarti yang tampilin di sini adalah nomor tadi, nomor yang semula 1. Di sini nilainya langsung 1. Kemudian kodenya, kode ke 0 ngambil ini. Tampilin di baris pertama. Kemudian harga I-nya kan 0, berarti ngambil ini. Itu looping, berarti I-nya sudah selesai sampai sini, TR gitu ya. Nomornya yang semula 1 ditambahkan 2, menjadi 2 di sini. I-nya juga yang semula 0 plus plus tambahkan jadi 1. Looping kedua dicek apakah I sama dengan 0. I-nya tadi ini kan yang semula 0 kan tambahkan 1 menjadi 1. 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3. Benar, ini di looping lagi. Terus akan mengambil datanya sejumlah banyaknya data yang ada di kode dan harga. Oke, ini baru separuh jalan. Sekarang kita gunakan, ini masih kembali ke pertemuan sebelumnya tentang kondisi ya. Ini ada kondisinya. Untuk kode, ya ini sama string. Kode string itu ada di bab 4 ya. Bentar saya cari bab 4-nya. Tentang string. String sebentar. String view, mail navigation, string. Nah, string yang digunakan untuk mengambil data itu ada di string 6 ya, sorry. String berapa ya? Sub str, oh ini pakai string 12. String 12 ini digunakan fungsi di dalam string. Penjelasannya ada di materi yang saya di YouTube ya, atau di modul juga ada. Jadi kalau ada fungsi fungsi yang digunakan, ini aslinya banyak yang fungsinya. Tapi tidak semua kita praktekkan ya. Yang kita nanti gunakan. NL2PR juga menambahkan HTML and break. Kemudian tadi number format untuk memformat hanya nanti ada titik ribuan dan sebagainya. Sub STR. Nah, sub STR mana? Sub STR. Hmm, ya ini. Sub STR adalah memotong string. Tadi kalau kita kembali ke soal bahwa tadi kan kode contoh indeks ke 0 ya. Isinya kan RDTA001. Yaitu nanti kan kita ambil disimpan dalam sebuah variabel KD namanya. Itu eh, karakter diambil karakter kedua dari karakter pertama. Berarti yang diambil RD, DG, AL gitu ya. Ya, cara mengambilnya bagaimana? Itu pakai fungsi substr di string 12 ya. Nanti dilihat modulnya sama penjelasannya di YouTube. Oke, saya langsung aplikatif supaya waktunya nyanda. Oke, penempatannya di mana? Penempatannya di dalam looping sini. Kita buat variabel apa tadi? Soalnya adalah KD ya. KD berarti langsung kita buat variabel namanya KD. KD-nya ngambil dari mana? Karakter kedua dari pertama dari kode. Kode tadi kan tipenya data array ya. Jadi pakai sub str. Ini ada langsung muncul tag-nya ya. Sub str enter aja. Stringnya apa? Nah, langsung dikasih. Oh, stringnya diisi dengan $kode. Kodenya karena dia tipe array berarti harus ini disebut arraynya I gitu ya. Karena di dalam perulangan. Startnya mulainya berapa? Oh ya, untuk sub SCR itu untuk indeksnya sama dengan indeks array ya. Jadi kalau karakter pertama itu runtutannya bukan mulai dari 1 tapi 0. Dan di sini kasih 0. Pertama itu 0. Kemudian dua karakter ya, dua. Hasilnya dari karakter ke 0 atau karakter mulai paling awal gitu ya. Sebanyak dua karakter. Dua gitu. Oke. Coba kita tampilin. KD itu isinya di sini ya. Kolom ke berapa? 1, 2, 3. Berarti kita tampil di sini. Kita kasih $KD. Nah, kita sudah gini toh. Jadi
soal nomor A itu ini. KD substring KDI gitu ya 0,2. Baru hasilnya KD kita tampilkan di TD yang di dalam perulangan yang ketiga. Kita simpan, kita coba jalankan. Yang sini RD, ya, yang muncul di sini dipotong dia, karakter 0 banyak 2. Munculnya RD. DG, sini DG. AL, di sini AL. Sampai sini, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, silakan dijeda saja. Ini nanti kayak kereta ada fungsinya. Ya, kita tetap selesai sampai jam 19.20, kita upayakan selesai. Nanti kalau udah nyandak 2 soal, ya 1 soal. Ya, minimal kalian tahu pengaplikasiannya seperti apa. Dan kalau sempat, kalau bisa ngerjain 2 dan 3, itu sampai 4 ini ya. Tapi saya tidak nuntut banyak ya. Kelas RPL ya yang sedang-sedang saja. Yang penting terselesaikan dan paham yang diberikan gitu aja. Tidak begitu mendalam, tidak apa-apa. Karena bukan kompetensi inti ya. Oke, soal pertama sudah. Sekarang soal kedua bagaimana caranya? Soal kedua ini kembali kayak yang kemarin ya. Untuk setiap KD, ini kalau disoalkan gimana? Untuk setiap kode KD yang tadi, yang diambil substring dari 02 tadi, masing-masing diberikan diskon sebesar 10% untuk RD, 20% untuk DG, dan 30% untuk AL. Berarti ada 3 kondisi ya, RD, DG, sama AL. Kalau jika dia KD-nya RD, dapatnya 10%. 10% itu maksudnya apa? 10% dari, oh ini potongan dulu ya. Kategori, sebentar, ini kita bahas, oh diskon nih. Diskonnya ada di total bayar. Sebentar, untuk ada masalah kategori radiologi. Ini namanya, oh ini potongannya. Oke, kita buat potongan. Kita buat potongan jika gitu ya. Jadi soal nomor 2 itu menentukan persen potongan ya. Persen potongan untuk ngisi di kolom sini nanti. Sebelahnya kategori. Oke, pakai if, enter, nanti langsung muncul. If, enter. Ada condition ya. Aslinya kalau satu kriteria tidak perlu pakai kurung kurawal ya. Tapi kalau pakai kurung kurawal ya udah apa-apa. Memang idealnya pakai kurung kurawal. Tapi kalau hanya satu statement aja untuk mengimat coding. Kondisinya apa? Dari KD. Ingat-ingat KD itu bukan variabel array ya, karena dia bentukan dari sini atas ini. Maka dia bukan array, tidak usah disebut dalam kurung. KD, ingat ini. KD sama dengan RD. Itu penyebutannya bukan seperti ini. RD ini salah. Karena yang kembali ke kemarin ya. Jadi yang di dalam logika itu pakai operatornya adalah operator perbandingan. Jadi perbandingannya apakah KD itu nilainya sama dengan RD. Nyebutnya bukan sama dengan sekali, tapi 2 kali. Nah, seperti ini. Jika sama dengan RD apa? Potongannya berarti kita simpan persen pot gitu aja. Persen pot. Karena di PHP tidak mengenal persen, mengenalnya desimal, langsung didesimalkan kayak kemarin. 0,10 ya, titik 1. Udah gini toh. Tambahkan else, ya. Else, diulang aja. Karena ini kan kondisinya 3, berarti else if-nya diulang. Seperti ini, baru terakhir else, gitu ya. Else-nya potongannya seperti ini. Yang terakhir yang ketiga tidak perlu disebut apa kondisinya. Pasti selain RD dan apa DG ya pasti AL. Jadi kalau DG berapa? 0,2, else-nya 0,3. Oke, baru potongan kita tampilin di sebelah yang itu 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 ya. Dolar pot. Nah, kita simpan, jalankan lagi. Refresh, nah boleh. Nah, ini potongannya sehingga muncul 0,1, 0,2, 0,3. Oke, sudah selesai soal untuk yang B. Sekarang soal yang ke C. Soal yang ke C itu menentukan, ya ini kebetulan soalnya hampir sama ya. Jadi kondisinya sama, yaitu kode KD itu RD. Ini karena soalnya sama, bisa kita gabung di sini. Kita gabung. Karena ini kan RD juga loh. RD itu nama kategorinya radiologi, DG diagnostik.
Nah, ini kan kondisinya sama. Saya buat di sini aja. Nah, di sini tambahkan, ini ditutup, karena lebih dari satu statement nanti. Ini tambahkan, ini langsung otomatis, ini ditambahkan. Ya, biar manis, biar rapi, ini dikasih seperti ini. Karena ini kondisinya sama untuk yang B dan C, maka saya tambahkan di sini aja. Tidak usah pakai if lagi. If-nya tetap pakai yang atas. Baru menentukan keuntungan dan kategori ya. Kategori. Saya sering gampang nyimpan-nyimpan. Tapi nanti kalau malah bingung, susah nanti. Kategori maksudnya. Kategorinya apa? Kalau RD itu namanya radio, nih, radiologi. Radiologi. Oke, koma. Ini namanya dua statement ya, maka harus dikurung pakai kurung kurawal. Kemudian di sini kita copy aja kategorinya. Kalau di G itu dia kategori alatnya adalah diagnostik. Diagnostik. Yang terakhir di sini kalau else berarti AL ya. Alat laborat. La, labu. 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 Alat laboratorium. Ini kalau sudah disimpan. Kategori tampilkan sebelum pot. Oke, dolar kategori. Udah gini tok. Simpan. Ctrl S, dijalankan di browser. Nah, ini runtutannya. Jadi ada RD, radiologi, DG, diagnostik, AL, alat lab. Oke, tinggal satu soal, total bayar. Gitu ya. Jadi memanai mencoba dari soal itu dicoba. Oh, seperti ini. Kalau udah jadi coba dijalankan dulu. Jangan langsung kemudian error. Dia juga bisa kalau sudah nanti dapat jam kerja ngodingnya udah banyak, nanti coding semua dulu, baru nanti ditambah-tambahin bisa. Tapi lebih enaknya kita selesaikan by soal. Kemudian untuk yang terakhir, program akan menambahkan kategori besar oke dan menghitung harga diskon. Diskon kita taruh di luar perulangan. Diskon itu kan tentunya eh, dari harga ya dikurangi ya, langsung ketik aja diskon, total diskon, total bayar ya. Langsung total bayar aja ya. Total bayar. Tot bayar boleh dikasih underscore, boleh tot BR gitu juga enggak apa-apa. Oke, saya kasih underscore. Sama dengan total bayar itu berarti dari harga yang dibeli, harga belinya. Harga beli tadi kan disimpan dalam harga ya. Harga ini yang harganya tipenya adalah array, berarti dikasih seperti ini. I, kemudian total bayar itu harga dikurangi persen potongan ya, persen pot dikalikan harga ya, kali harga. Harganya karena tadi dia variabel array, berarti menggunakan identitas adalah I, array di dalam berulang. Oke, titik koma. Baru tot bayarin kita taruh di sini. Dolar, tot, BJR. Udah, simpan, jalankan. Kiri, enter aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan kalau baca kan masih bingung ini. Ini 1 juta atau 10 juta atau 100 juta. Kan tidak ada identitas titiknya. Ya, sekarang untuk memberikan identitas titik itu ada di string ya. Modul string 6. Modul string titik 6. Modul string titik 6 itu menggunakan namanya number format gitu ya. Nah ini, kalau kita menghendaki Indonesia tentunya untuk pecahan apa rupiah ribuan itu menggunakan titik ya. Kita cari yang Indonesian. Nah, ini format Indonesia menggunakan ini. Format, nah seperti ini. Kita copy aja. Yang dikasih format apa? Yang dikasih format adalah yang ada mata uangnya. Ada rupiahnya, harga sama total. Berarti kita tambahkan di sini. Kita buat variabel terserah format RP boleh, tapi RP belum ada rupiahnya ya.
format F kita aja ya. Kita membuat simbol dalam F harga. F harga itu sama dengan number format, tadi saya copy dari modul ya. Atau diketik number format itu nanti muncul. Numbernya kita ambil dari harga. Ini kasih bedakan ya antara variabel yang dikasih format numbering, format yang di string tadi sama yang aslinya. Supaya nanti codingnya enggak berpengaruh. Yang atas tidak berpengaruh. Jadi F format ini diganti harga. Ini kan harga dalam array tadi ya. Kita gunakan $i. Kemudian 2 itu digit desimalnya. Ini koma, petik-petik gitu ya. Koma, petik, titik gitu. Oke, kemudian yang total biaya juga sama kita kasih. Kita copy. Kemudian yang ini F tot biaya. Harganya diganti. Ini, kalau ini kan bukan array ya, terbayar itu. Jadi I-nya dihapus. Tidak usah. Jadi kalau sudah, yang di bawah sini kita tinggal ganti. Ini yang ditampilkan bukan yang datang array, tapi yang sudah diformat. Berarti $F harga sama $F bayar. $F bayar. Tot bayar maksudnya. Jadi kalau sudah disimpan, dijalankan. Oke, yang semula tadi masih bingung titik-titiknya berapa, ini sudah ada titik ya, koma, koma digit. Kalau rupiah enggak ono kemana ya? Saya kira enggak ada ya. Kalau enggak ada ya nol gitu ya. Yang tadi ada 2 diganti. Kalau tadi codingnya. Nah, ini kan ada 2. Oh, semama enggak perlu ya, nol aja enggak apa-apa. Nol. Saya enggak perlu ada koma desimalnya. Kita simpan, jalankan. Nah, seperti ini. Hanya sampai ribuannya saja. Kalau dikasih RP bagaimana, Pak? Kalau RP tinggal nambahin di sini. Ya ada harganya ya. Manual, RP titik gitu. RP titik, basis spasi ya tidak apa-apa. RP titik. Nah, gitu. Oke, simpan, reload, dikecilin. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Untuk menyelesaikan soal yang pertama. Soal kedua polanya sama. Polanya sama. Jadi buat dulu tabelnya. Nanti perbedaannya hanya ini. Kalau tadi apa kode dan harga ya. Kalau yang soal kedua, soal kedua itu. Oh, soal kedua itu yang istri ya. Ya, istri. Kalau ini arenya ada 4 nama, isinya ini, golongan ini. Silakan bagi yang mau nyoba ya. Ini tidak wajib. Yang wajib hanya satu saja. Satu pengaplikasian dari array string perulangan. Ya, tadi stringnya mana gitu kita terangin sini. Array itu di sini, ini array. Mecah dalam array ini tadi sudah. Kemudian perulangan menggunakan for. Penanganan kondisi pakai if ya. Kemudian string ya. String itu menggunakan substr ini. Ini string. Kemudian sama number format itu juga di string. Kemudian apa tadi? Itu sama udah itu tak ya. Kan ada eh, penanganan kondisi, perulangan, string, array, sama string. Nah, itu Pak, 4. Oke, gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan.